Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, di sini Bapak akan membahas sistem gerak otot yang ada dalam tubuh kita. Selanjutnya nanti Bapak juga akan membahas gangguan-gangguan otot dalam tubuh kita. Misalnya ada ini adalah gambar orang yang kena hernia. Perutnya membesar karena ususnya melorot ke bawah. Otot perutnya robek, maka ususnya melorot ke bawah. Lalu ini ada orang yang kaku tubuhnya karena kena tetanus. Orang bayi kena tetanus. Ketika itu ototnya kontraksi, tidak bisa relaksasi atau memanjang. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui dua sifat gerak otot. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis gerakan badan hasil kerja otot. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui gangguan-gangguan dan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh otot. Ya. Di sini ini peta konsep. Sifat gerak otot itu ada yang sinergis, ada yang antagonis. Sinergis di sini berarti antara tulang yang satu, otot yang lain itu misalnya saling kontraksi atau saling relaksasi. Itu contohnya kerja otot antar tulang rusuk ketika kita mengambil udara atau melepaskan udara. Otot pronator teres dan quadratus. Kalau antagonis contohnya abduksi, aduksi, depresi, elevasi, supinasi, pronasi, ekstensi, fleksi, inversi, dan eversi. Nanti akan Bapak jelaskan satu per satu. Nah, apa itu sifat gerak otot sinergis dan antagonis? Sinergis adalah pasangan otot yang bekerja sama dengan tujuan yang sama. Contoh ini, otot frontalis teres yang terletak antara tulang lengan atas dan tulang asta atau pengumpil, dan ini tulang yang dekat dengan pergelangan tangan, frontalis quadratus. Ini saling sinergis. Ketika kita memutar tangan kita, maka ototnya saling sinergis. Kalau ini kontraksi, ini juga kontraksi. Kalau ini relaksasi, ini juga relaksasi. Kalau otot antagonis, otot yang kerjanya berlawanan. Contoh ketika kita sedang membengkokkan tangan kita. Di sini otot bisepsnya berkontraksi, memendek. Otot trisepsnya relaksasi, mau manjang. Artinya antagonis, yang satu otot itu kontraksi, yang satu otot relaksasi. Kalau sinergis, yang satu otot kontraksi, yang lain juga kontraksi, yang lain relaksasi, yang lain juga relaksasi. Ini perbedaan otot sinergis dan otot antagonis. Nah, contoh dari otot sinergis, ini gerakan pada otot pronator teres dan quadratus. Ketika sinergis, maka yang satu kontraksi, yang lain kontraksi, yang lain relaksasi, yang satu relaksasi, yang lain relaksasi. Ini pernapasan otot ya yang ada pada tulang rusuk kita. Itu ketika mengambil udara sama mengeluarkan udara, itu maka ototnya kalau lain satu kontraksi, yang lain juga kontraksi. Yang satu relaksasi, maka yang lain juga relaksasi. Seperti itu. Otot antagonis misalnya ini, yang satu relaksasi, yang satu kontraksi ketika kita sedang membengkokkan tangan kita. Otot bisep ini kontraksi memendek, otot trisepsnya ini relaksasi memanjang. Ini maksudnya antagonis. Anak-anakku, gerakan otot yang antagonis itu menghasilkan gerakan-gerakan badan. Contoh gerakan elevasi. Ketika elevasi kita sedang menengadah,
mengangkat kepala kita. Di sini satu otot ada yang kontraksi, satu otot ada yang relaksasi. Depresi, kita sedang menurunkan kepala kita. Nah, yang ketika gerakan kita menurunkan kepala kita, menunduk, maka di sini ada yang kontraksi, ada yang relaksasi ototnya. Lalu ada gerakan abduksi dan aduksi. Kalau abduksi itu adalah gerakan menjauhi badan, kita bersikap menelentangkan tangan kita. Ini ada otot yang kontraksi dan ada otot yang relaksasi. Aduksi itu gerakan mendekati badan, maka ada bagian otot yang kontraksi dan ada bagian otot yang relaksasi. Lalu ada gerakan pronasi dan supinasi. Kalau gerakan pronasi di sini adalah gerakan menelutupkan tangan kita. Kalau gerakan supinasi, gerakan membuka tangan kita, menengadahkan tangan kita. Di sini nanti ada yang kontraksi ototnya, ada yang relaksasi. Selanjutnya ada gerakan fleksi, membengkokkan kaki kita. Di sini ada otot yang relaksasi, ada otot yang kontraksi. Fleksi, gerakan meluruskan kaki kita. Di sini ada yang kontraksi, ada yang relaksasi, otot-ototnya. Ada gerakan eversion, ada inversion. Gerakan inversion, gerakan adalah kaki kita belokkan ke arah luar. Kalau eversion ya adalah gerakan kaki kita belokkan ke arah dalam seperti itu. Nah, di sini ada gerakan yang otot yang kontraksi dan ada juga otot yang relaksasi. Nah, ini adalah peta konsep tentang macam-macam gangguan yang ada pada otot kita. Nah, gangguan karena otot itu adalah faktor dari dalam, ada faktor yang dari luar. Gerakan faktor dari dalam itu bisa karena kecelakaan, bisa karena serangan penyakit. Serangan penyakit bisa karena tetanus, bisa karena atrofi. Gangguan otot yang dari luar bisa karena kesalahan aktivitas, bisa bawaan. Yang kesalahan aktivitas bisa kram, hipertrofi, bisa kaku leher. Yang bawaan bisa distrofi, bisa hernia abdominal. Nanti saya jelaskan satu persatu. Gangguan otot karena kecelakaan sudah kita ketahui. Sekarang gangguan otot karena penyakit. Tetanus itu otot mengalami kejang seperti ini, sehingga otot tidak bisa kembali, kaku terus tubuhnya. Itu karena serangan bakteri Clostridium tetani. Ya, di sini gangguan karena bakteri Clostridium tetani. Biasanya di sini kalau agar kita nggak terkena bakteri itu ada vaksinasi, ada imunisasi. Nah, di sini penularannya bisa melalui luka. Tanah-tanah yang mengandung bakteri itu bisa masuk melalui luka-luka yang ada pada kaki kita. Atrofi itu penurunan fungsi otot karena ototnya mengecil. Akibatnya otot nggak bisa kontraksi. Itu bisa karena serangan virus polio. Itu karena kuman, maka ada vaksinasi untuk mencegah dari penyakit tersebut. Selanjutnya gangguan otot karena kesalahan aktivitas. Kram itu akibat kontraksi otot terus menerus seperti ini. Kalau kram maka bisa, karena bukan kuman, maka bisa dikompres, bisa dipijat, tapi hati-hati, juga bisa diberi obat pereda nyeri. Hipertrofi itu karena otot membesar. Ini ototnya membesar. Mengapa membesar? Karena aktivitas yang berlebihan ini. Sehingga kalau seperti itu maka bisa mengurangi aktivitas.
Gangguan otot karena kesalahan yang ketiga, kaku leher. Karena hentakan yang mendadak mengakibatkan otot trapesium meradang. Ini otot trapesium. Yang ini. Karena hentakan, maka ini meradang. Ini bisa juga dikompres, bisa dipijat, juga bisa minum obat pereda nyeri. Gangguan otot karena bawaan, distrofi otot. Ini melemahnya otot akibat cacat genetis. Berarti penyakit ini diturunkan, biasanya menyerang kebanyakan pada laki-laki. Hernia abdominal, itu sobeknya otot perut ini, sobek. Akibatnya apa? Ususnya masuk ke rongga perut. Ya maaf, ini ususnya. Usus melorot masuk ke rongga perut. Jadinya seperti ini. Nah, ini macam-macam gangguan otot bawaan. Pesan saya, waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak kita kenali dan hargai sampai mereka telah habis. Saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa kesehatan itu betapa berharganya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Jika ini kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.